Halo, selamat malam untuk teman-teman semua. Semoga juga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan apa yang sudah dikerjakan sepanjang hari ini dapat mendatangkan kebaikan bagi kita semua nantinya. Ya, di sini juga saya ingin berbagi pada teman-teman. Ya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya merupakan pengurus di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putih. Nah, mungkin teman-teman pernah menghadapi persoalan seperti ini. Ini contohnya. Mungkin pernah teman-teman berpikiran menghadapi persoalannya masalah warisan. Jadi mungkin ibu atau bapak meninggal dunia. Ya kita berharap ya orang tua kita panjang umur selalu dan sehat selalu. Rezekinya pun selalu melimpah. Tapi bagaimana jika seandainya ibu atau bapak meninggal dunia? Kemudian semasa hidupnya ibu atau bapak meninggalkan aset berupa ataupun warisan yang berupa hutang ataupun kewajiban yang belum dilunasi ataupun yang masih berjalan yang dilakukan oleh si pewaris ibu atau bapak yang hidup terlama semasa hidupnya. Nah, kemudian juga ada peninggalan berupa tanah, bangunan, mobil, truk, tabungan, saham, atau bentuk-bentuk lainnya yang merupakan itu adalah aset yang ditinggalkan oleh ibu atau bapak semasa hidupnya. Nah, saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa ini juga berlaku baik menurut hukum Islam maupun KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana satu pewarisan itu berlangsung karena kematian. Ya, jadi artinya warisan bisa terbuka kalau si pewaris, ibu atau bapak yang meninggal dunia, wafat karena sakit atau karena sebab apapun. Nah, sehingga warisan pun terbuka kepada ahli waris yang ditinggal. Nah, kedua, siapakah yang menjadi ahli warisnya? Maka menurut hukum yang berlaku, yang menjadi ahli waris itu adalah ibu atau bapak, istri atau suami yang hidup terlama, dan anak-anak. Itulah yang menjadi ahli waris yang sah menurut hukum. Nah, ketiga, apa bentuk warisan yang bisa atau yang ditinggal oleh si pewaris, ibu atau bapak, suami atau istri yang hidup terlama, atau juga mungkin anak. Maka adapun menjadi warisan itu adalah dapat berupa satu kewajiban, yaitu hutang yang pernah ada dan belum diselesaikan oleh si pewaris semasa hidupnya. Kedua, berupa aset, harta. Apakah itu berupa tanah, bangunan, mobil, truk, tabungan, saham, dan lain bentuknya sebagainya, itu merupakan warisan yang berhak diwariskan, dimiliki oleh ahli waris yang ada. Nah, kemudian apakah jika seandainya terdapat lebih dari satu orang ahli waris, apakah dibolehkan untuk menguasai seluruh warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris semasa hidupnya? Nah, kedua, apakah seorang ahli waris dapat mengalihkan
warisan tersebut, apakah itu berupa tanah dan bangunan, mobil, truk, tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa oleh karena yang menjadi ahli waris tersebut adalah suami atau istri atau ibu atau bapak yang hidup terlama dan anak-anak, maka ketika ada warisan, apakah itu berbentuk saham, apakah itu berbentuk tanah, bangunan, mobil, hendak dialihkan, ya katakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari atau untuk keperluan lainnya, maka menurut hukum itu haruslah melalui ataupun dilakukan dengan cara sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris yang ada. Nah, kemudian bagaimana jika seandainya warisan tersebut dikuasai oleh seorang ahli waris, padahal ahli warisnya lebih dari satu? Maka menurut hukum itu tidak dibenarkan, sebab warisan yang ada baik itu berbentuk hutang ataupun aset itu haruslah dipecah ataupun dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ada. Dengan kata lain, seorang ahli waris tidak diperkenankan untuk menguasai seluruh warisan yang ada. Nah, kemudian bagaimana jika seandainya seorang ahli waris yang notabene juga diketahui bahwa ahli warisnya itu lebih dari satu, telah mengalihkan ataupun menjual ataupun mengagunkan yang berupa harta warisan yang merupakan aset peninggalan dari si pewaris, dialihkan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari ahli waris yang lain. Adakah akibat hukumnya? Nah, saya mengatakan seperti ini. Terkait itu tentu itu memiliki akibat hukum. Lalu pertanyaan, apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya itu ialah peralihan, baik itu dengan jual beli ataupun dengan cara mengagunkan warisan tersebut yang bentuknya ya saham atau tanah atau bangunan, jika itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka proses peralihannya, jual belinya, pengagunannya itu menjadi batal demi hukum. Nah, kenapa itu dinyatakan batal demi hukum? Karena itu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian juga itu menjadi tidak sah jual belinya ataupun pengagunannya. Oleh karena itu menjadi tidak sah menurut hukum, maka itu yang sudah dilakukan jual beli, diagunkan, haruslah dikembalikan kepada keadaan semula. Maksud dikembalikan kepada keadaan semula adalah harus dikembalikan kepada seluruh ahli waris yang ada. Itu harus dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Atau dengan kata harus dikembalikan dengan keadaan seperti sebelum itu dialihkan. Nah, lalu jika seandainya itu tetap dilanjutkan jual belinya, dilanjutkan pengagunannya, dilanjutkan penguasaannya oleh seorang ahli waris tanpa persetujuan oleh ahli waris yang lain, apa upaya hukum yang dilakukan? Maka terhadap tersebut hukum sudah mengakomodasinya, yaitu dengan cara ahli waris yang merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum gugatan keperdataan ke pengadilan. Lalu pertanyaannya adalah ke pengadilan mana harus dilakukan? Yang memang perlu diperhatikan adalah pihak yang bersengketa itu beragama apa? Apakah dia beragama Islam atau beragama bukan Islam? Karena ini sudah diatur oleh undang-undang, di mana jika
dia beragama Islam, maka itu menjadi kewenangan dari pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara waris tersebut. Nah, jika dia beragama bukan Islam, maka itu harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri. Yang kesemua tentu harus pengadilan agama ataupun pengadilan negeri yang berwenang. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.